Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahara Isnaini Triuljana dengan NIM 2311016004 dari kelas 2023B, mata kuliah Hukum dan Perundangan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Yang akan saya bahas yaitu Pasal 19. Pasal 19 terdapat 3 ayat. Ayat pertama yaitu berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Ayat kedua, rumah sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat pertama memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Ayat ketiga, rumah sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat pertama memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan rumah sakit sebagai bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan, dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna atau komprehensif, penyembuhan penyakit atau kuratif, dan pencegahan penyakit atau preventif kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Berdasarkan jenis pelayanannya, rumah sakit dapat dibedakan menjadi dua, yakni rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Selanjutnya, dari kedua jenis rumah sakit tersebut juga terdapat klasifikasi atau kelas, sesuai dengan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang pertama adalah rumah sakit umum. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Pelayanan kesehatan tersebut terdiri atas pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan non-medis. Sumber daya manusia pada rumah sakit umum terdiri dari tenaga medis, psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, kefarmasian, kesehatan lingkungan, gizi, keterapian fisik, keteknisan medis, biomedika, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non-kesehatan. Yang kedua adalah rumah sakit khusus. Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, atau kekhususan lainnya. Selain mengadakan pelayanan khusus, rumah sakit khusus juga dapat menyelenggarakan pelayanan lain, seperti pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawat daruratan. Rumah sakit khusus terdiri dari rumah sakit khusus ibu dan anak, rumah sakit mata, rumah sakit gigi dan mulut, rumah sakit jiwa, dan sebagainya. Rumah sakit khusus harus memiliki sumber daya manusia berupa tenaga tetap, yang meliputi tenaga medis, keperawatan, kefarmasian, kesehatan lain, dan tenaga non-kesehatan. Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia rumah sakit khusus disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan rumah sakit. Di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur klasifikasi rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. Ayat pertama yaitu kategori rumah sakit. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum menyediakan layanan kesehatan yang mencakup berbagai bidang dan jenis penyakit. Ini berarti rumah sakit harus mampu menangani berbagai kondisi medis tanpa batasan spesifik. Rumah sakit khusus fokus pada satu bidang atau jenis penyakit tertentu. Ini dapat berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, atau jenis penyakit tertentu. Misalnya rumah sakit yang hanya menangani penyakit jantung atau rumah sakit ibu dan anak. Yang kedua yaitu pelayanan rumah sakit umum. Rumah sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Ini mencakup layanan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, perawatan medis umum, serta layanan spesialis yang lebih luas. Rumah sakit umum harus memiliki fasilitas untuk menangani berbagai kondisi, mulai dari penyakit ringan hingga kasus darurat. Yang ketiga yaitu pelayanan rumah sakit khusus. Rumah sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu. Rumah sakit ini dirancang untuk menangani kasus-kasus yang lebih spesifik, sehingga tenaga medis dan fasilitasnya lebih terfokus pada kekhususan tersebut. Misalnya, rumah sakit yang hanya melayani pasien dengan kanker akan memiliki peralatan dan tenaga ahli yang sesuai untuk diagnosis dan pengobatan kanker.
Secara keseluruhan, pasal ini bertujuan untuk mengatur dan memastikan bahwa setiap jenis rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan spesialisasi dan kebutuhan masyarakat. Ini juga membantu dalam perencanaan dan pengembangan sistem kesehatan secara keseluruhan di Indonesia. Beberapa kritik terhadap pasal 19 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Yang pertama yaitu definisi terlalu umum. Pasal 19 mengkategorikan rumah sakit menjadi umum dan khusus, namun tidak memberikan penjelasan yang cukup mendalam mengenai kriteria spesifik yang membedakan kedua jenis rumah sakit ini secara operasional. Yang kedua yaitu kurangnya kriteria evaluasi. Tidak ada kriteria yang jelas dalam pasal ini tentang bagaimana mengevaluasi rumah sakit untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat sebagai rumah sakit umum atau khusus. Yang ketiga yaitu kurangnya penekanan pada mutu pelayanan. Pasal ini fokus pada jenis pelayanan yang diberikan umum dan khusus, tanpa menyinggung aspek mutu dan standar pelayanan yang wajib dipenuhi oleh kedua jenis rumah sakit, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam sektor kesehatan. Yang keempat yaitu pengelompokan penyakit yang kurang jelas. Rumah sakit khusus disebutkan memberikan pelayanan berdasarkan jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Kategori ini terlalu luas dan kurang jelas, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam praktiknya. Yang kelima yaitu tumpang tindih pelayanan. Rumah sakit umum memberikan pelayanan pada semua jenis penyakit, sedangkan rumah sakit khusus pada jenis penyakit tertentu. Namun, dalam praktiknya, banyak rumah sakit umum yang juga menangani kasus-kasus spesialis yang dapat menimbulkan tumpang tindih fungsi dan menyebabkan kebingungan bagi pasien. Yang keenam yaitu keterbatasan akses pasien. Kategori rumah sakit khusus berpotensi membatasi akses pasien yang memerlukan layanan yang spesifik, namun hanya tersedia di rumah sakit umum, atau sebaliknya, sehingga dapat mempengaruhi distribusi layanan kesehatan. Yang ketujuh yaitu tidak ada acuan untuk perizinan. Tidak ada ketentuan di pasal ini mengenai prosedur perizinan atau regulasi yang spesifik untuk mendirikan rumah sakit umum atau khusus, yang merupakan aspek penting untuk mengatur jumlah dan distribusi rumah sakit di berbagai wilayah. Yang kedelapan yaitu tidak ada pemisahan jelas untuk rumah sakit daerah dan swasta. Pasal ini tidak membedakan antara rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah dan yang swasta. Padahal, kedua jenis rumah sakit ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal pembiayaan dan pelayanan publik. Yang kesembilan yaitu tantangan dalam penyediaan tenaga medis. Rumah sakit khusus memerlukan tenaga medis dengan spesialisasi tertentu. Namun, pasal ini tidak mengatur mengenai kebutuhan dan standar minimum tenaga kesehatan yang harus dimiliki rumah sakit khusus, yang bisa berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan. Yang kesepuluh yaitu kesenjangan implementasi di daerah. Pasal ini tidak mempertimbangkan kesenjangan yang mungkin muncul antara rumah sakit di daerah perkotaan dan pedesaan. Kategori rumah sakit khusus mungkin sulit diimplementasikan di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur kesehatan. Beberapa poin kritik yang sudah saya sampaikan tadi menunjukkan bahwa pasal 19 perlu disempurnakan agar lebih relevan dengan praktik pelayanan kesehatan di lapangan dan memberikan perlindungan serta akses yang lebih baik kepada masyarakat. Lalu, untuk menanggapi kritik terhadap pasal 19 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, beberapa langkah yang dapat diambil adalah yang pertama yaitu revisi undang-undang. Pemerintah dapat mempertimbangkan revisi pasal ini untuk memberikan definisi yang lebih jelas mengenai kriteria rumah sakit umum dan khusus, serta mengkolaborasi secara lebih mendalam peran dan tanggung jawab dari masing-masing jenis rumah sakit. Kriteria ini juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi medis dan model pelayanan kesehatan yang lebih efisien. Yang kedua yaitu penyusunan standar pelayanan. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal untuk setiap kategori rumah sakit, baik umum maupun khusus. Standar ini harus mencakup mutu layanan, keahlian tenaga medis, serta sarana dan prasarana yang wajib tersedia sehingga dapat memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan setara di seluruh rumah sakit. Yang ketiga yaitu penyelarasan dengan sistem rujukan. Menyusun kebijakan yang lebih baik untuk sistem rujukan, sehingga meminimalisir tumpang tindih antara rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum tetap bisa menangani penyakit yang sering terjadi, sementara rumah sakit khusus fokus pada kasus yang lebih kompleks dan membutuhkan keahlian mendalam. Yang keempat yaitu penyesuaian perizinan dan pengawasan. Meningkatkan regulasi terkait perizinan rumah sakit.
baik umum maupun khusus, dengan memperjelas mekanisme pengawasan yang harus dijalankan oleh otoritas kesehatan. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan rumah sakit terhadap standar yang ditetapkan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima yaitu pelatihan dan distribusi tenaga medis. Memperkuat kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan, terutama dalam mendistribusikan tenaga medis spesialis ke daerah-daerah yang memerlukan. Selain itu, meningkatkan insentif dan peluang pelatihan bagi tenaga medis agar dapat melayani di rumah sakit khusus maupun di wilayah terpencil. Yang keenam yaitu akses yang merata bagi pasien. Kebijakan terkait rumah sakit harus memperhatikan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan rumah sakit baik umum maupun khusus harus mempertimbangkan pemerataan pelayanan kesehatan, termasuk di daerah yang kurang terjangkau fasilitas kesehatan. Yang ketujuh yaitu peningkatan kolaborasi antara rumah sakit, memfasilitasi kerjasama antara rumah sakit umum dan rumah sakit khusus dalam hal pertukaran informasi medis, rujukan pasien, serta penggunaan bersama fasilitas dan tenaga medis. Hal ini bisa mengurangi beban satu jenis rumah sakit dan meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Yang kedelapan yaitu kajian kebutuhan lokal. Pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap kebutuhan kesehatan di setiap wilayah untuk memastikan distribusi rumah sakit umum dan khusus sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini juga bisa membantu mengurangi kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Yang kesembilan yaitu penyediaan anggaran yang memadai. Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk membangun dan mengoperasikan rumah sakit khusus, terutama di daerah yang membutuhkan, agar tidak hanya rumah sakit umum yang berkembang. Langkah terakhir yaitu dialog dengan pemangku kepentingan. Pemerintah, organisasi profesi kesehatan, dan masyarakat perlu terlibat dalam dialog terbuka terkait regulasi rumah sakit, sehingga kebijakan yang dibuat lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan di lapangan. Dengan tanggapan yang terarah ini, kritik terhadap pasal 19 dapat diatasi, dan pengelolaan rumah sakit di Indonesia akan lebih baik dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Berdasarkan beberapa penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal 19 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yaitu rumah sakit dikategorikan berdasarkan jenis layanan yang mereka berikan. Terdapat rumah sakit umum yang melayani semua jenis penyakit dan bidang kesehatan, serta rumah sakit khusus yang fokus pada satu bidang kesehatan atau penyakit tertentu, sesuai dengan spesialisasi atau kekhususan lainnya. Pengelompokan ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan medis masyarakat. Sekian penjelasan dari saya mengenai pasal 19 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Semoga dengan penjelasan saya tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Apabila terdapat kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.